Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin perkenalkan diri, Taruni Muda Linda Septi Andini, NIT 2230262, Prodi TMP 2B. Izin mempresentasikan PowerPoint mengenai teknik pengaturan. Pendahuluan, sistem pengaturan kendali atau kontrol otomatik memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Kontrol otomatik telah menjadi bagian yang penting dan terpadu dari proses-proses dalam pabrik dan industri modern. Misalnya, kontrol otomatis perlu sekali dalam kontrol numerik dan mesin alat-alat bantu di industri manufaktur, serta digunakan dalam operasi industri seperti pengontrolan tekanan, suhu, kelembaban, viskositas, dan arus dalam industri proses. Karena kemajuan dalam teori dan praktek kontrol otomatik memberikan kemudahan dalam mendapatkan performansi dari sistem dinamik, mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi, mempertinggi laju produksi, meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin dan membosankan yang harus dilakukan oleh manusia. Pengertian kontrol otomatik berhubungan dengan cara-cara mengontrol nilai suatu parameter dari suatu sistem fisik atau kimia secara otomatis. Cara tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan atau mesin yang dirancang bekerja secara otomatis, sehingga intervensi manusia akan sekecil mungkin. Tentu saja peralatan yang dimaksud bisa sederhana atau rumit, sophisticated, sangat bergantung kepada jenis pemakaian dan tingkat kualitas atau akurasi pengontrolan yang diinginkan. Masalah utama yang sering timbul dalam suatu sistem kontrol adalah stabilitas, dan ini akan terjadi pada setiap sistem kontrol yang dirancang. Hal ini terjadi karena pemakaian dari suatu umpan balik atau feedback pada setiap sistem kontrol tersebut. Dengan demikian, tujuan utama dalam sebuah perancangan sistem kontrol otomatik adalah mendapatkan kestabilan melalui pemilihan yang tepat terhadap komponen, elemen, dan bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Kondisi atau persyaratan khusus yang seringkali dibutuhkan dalam proses industri seperti 1. Ketelitian yang tinggi, 2. Harga yang konstan untuk selang waktu tertentu, 3. Harga yang bervariasi dalam suatu rangkuman tertentu, 4. Perbandingan yang tetap antara variabel atau besaran, 5. Suatu besaran sebagai fungsi dari besaran lainnya. Pengertian sistem kendali. Sistem kendali merupakan alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Istilah kendali dapat dipraktekkan secara manual untuk mengendalikan sistem kontrol. Dilansir dari buku Dasar Sistem Kendali 2016 oleh F.X. Setiawan, sistem kendali atau sistem kontrol adalah suatu sistem yang menghasilkan nilai tertentu sebagai keluarannya melalui pengendalian ataupun pengubahan ketentuan dari masukan sistem. Sistem kontrol dapat diartikan sebagai sistem yang mengendalikan atau mengatur suatu keadaan untuk bisa menghasilkan keluaran yang diinginkan. Contoh sistem kontrol yang dapat kita jumpai adalah pendingin ruangan atau AC. Dengan adanya AC, suhu ruangan dapat kita kendalikan. Diagram sederhana sistem kontrol adalah sebagai berikut. Masukan atau input, controller, proses atau plan, lalu output. Secara umum, sistem pengaturan atau kendali dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Dengan operator atau manual dan otomatik. B. Jaringan tertutup atau closed loop dan jaringan terbuka atau open loop. C. Continue atau analog dan discontinue atau digital dan discrete. D. Menurut sumber penggerak, elektris, pneumatis, udara dan angin, hidrolis, cairan, dan mekanis. Di antara keempat jenis dan kelompok pengontrolan secara elektris dan pneumatis atau kombinasinya lebih banyak ditemukan dalam industri maupun aplikasi teknis lainnya. Hal ini disebabkan beberapa kelebihan yang diberikannya, yaitu pemakaian daya yang lebih kecil, kemampuan untuk pengontrolan jarak jauh, lebih mudah diperoleh dan responsnya lebih cepat. Di samping itu, dimensi peralatan dapat dibuat lebih kecil. Penggunaan teknik pengaturan banyak ditemukan pada pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, sistem peluru kendali, dan pembangkit listrik tenaga uap. Penggunaan teknik pengaturan ini diperlukan dalam operasi-operasi pengontrolan tekanan, temperatur, kelembaban atau humidity, dan viskositas.
Tujuan teknik pengaturan yaitu: 1. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan performansi dari sistem dinamik. 2. Mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi. 3. Mempertinggi laju produksi. 4. Meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang sering sangat membosankan. Kontrol otomatis. Cara kerja MCB atau mini circuit breaker yang menghubungkan aliran listrik dari PLN ke instalasi listrik di dalam rumah. Pada MCB ini yang diasumsi dari jenis logam atau bimetal diberi beban arus yang berlebih, maka saklar penghubungnya akan turun ke bawah, yang berarti hubungan arus dari PLN ke rumah tersebut akan terputus. Akibatnya lampu dan peralatan elektronik lainnya akan padam. Sebuah MCB bekerja atas dasar banyaknya panas yang dialirkan ke dalamnya sebagai akibat dari listrik yang dialirkannya. Jika arus ini terlalu besar melebihi kapasitas ampernya, maka saklar akan terbuka dan arus listrik akan terputus. Kontrol manual. Seseorang mengendarai mobil atau motor di daerah dengan kecepatan maksimum 60 km per jam. Pada kendaraan, maka alat pencatat atau pengukur kecepatan adalah speedometer. Sebagai patokan adalah kecepatan maksimum 60 km per jam yang dipasang di jalan tersebut. Sebagai pembanding adalah pengendara itu sendiri. Dengan mengamati kecepatan yang dicatat dan membandingkan serta mengubahnya di bawah 60 km per jam, jika terjadi penyimpangan, maka pengendara sudah melakukan pengontrolan terhadap lajunya mobil atau motor tersebut. Karena pengontrolan ini dilakukan oleh manusia, maka disebut kontrol manual. Jumlah air panas maupun dingin dapat diatur dengan mengalirkan cairan-cairan tersebut melalui sistem pemipaan yang masing-masing dilengkapi oleh keran. Jika air campuran tersebut hanya digunakan untuk mandi saja, maka cukup dengan mencelupkan jari tangan ke dalam bak dan merasakan sendiri panas campuran tersebut. Kekurangan atau kelebihan panas dapat disesuaikan atau dikendalikan dengan mengatur pembukaan keran A dan B. Namun bila dikehendaki dengan pasti atau akurat berapa suhu campuran, maka jari tangan dapat diganti dengan 1 atau lebih termometer. Jika lokasi bak pencampuran berjauhan dengan keran-keran pengaturan aliran, maka sekalipun kurang efisien, namun penggunaan operator masih bisa digunakan untuk mengatur laju aliran melalui keran. Walaupun demikian, masih saja terdapat beberapa kesulitan lain, yaitu 1. Selalu saja ada keterlambatan waktu antara pemberian perintah untuk mengatur aliran terhadap aksi pelaksanaan pengaturan keran oleh operator. Akibatnya, penunjukan pada indikator temperatur selalu memberikan harga yang tidak tepat. 2. Efisiensi ketelitian dan kemampuan operator untuk melakukan pekerjaan yang jumlahnya bisa saja banyak menjadi tidak bisa tinggi. 3. Biasanya penempatan operator tersebut bisa saja pada lokasi yang sulit dicapai dan berbahaya. Dalam hal-hal seperti ini diperlukan konsep pengontrolan secara otomatis, sehingga pengendalian harga variabel akan dilakukan dengan lebih teliti dan cepat. Hal ini terutama sangat diperlukan pada industri-industri yang konsumtif dengan mutu dan produktivitas yang tinggi. Berikut adalah penemu-penemu dalam bidang teknik pengaturan. Yang pertama ada James Watt, yaitu menemukan kontrol otomatik gubernur sentrifuga pada kecepatan mesin uap. Kedua, Minor Sky menemukan kontrol otomatik untuk kemudi kapal. Ketiga, Harry Nyquist yang mengembangkan prosedur sederhana untuk menentukan kestabilan sistem loop tertutup pada baris respon loop terbuka terhadap masukan aliran tunak atau steady state sinusoidal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.